Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas tentang evaluasi praktek penyelenggaraan tugas di instansi dan menganalisis kasus di salah satu instansi yang berkaitan dengan penerapan WOG. Sebelum masuk ke materi, mari kita pahami apa itu best practice dan WOG. Best practice merupakan praktek terbaik yang didefinisikan sebagai suatu cara yang paling efisien dan efektif untuk menyelesaikan suatu tugas berdasarkan suatu prosedur yang dapat diulangi yang telah terbukti manjur untuk banyak orang dalam jangka waktu cukup lama. WOG adalah mekanisme proses penyelenggaraan pemerintah secara sistematis yang mengintegrasikan fungsi dan peran semua elemen atau sektor terkait selama menyeluruh dalam mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien melalui koordinasi yang diikat dengan komitmen bersama. Di dalam instansi pendidikan, WOG berdasarkan jenis merupakan pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Evaluasi praktek penyelenggaraan tugas di instansi berdasarkan prinsip WOG. Kapasitas SDM yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. Misalnya, mendorong terjadinya pembentukan kelompok di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Selanjutnya, nilai dan budaya organisasi menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan anggota dalam lembaga. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci utama dalam pelaksanaan WOG. Pemimpin yang dibutuhkan adalah yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya anggota serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya adalah analisis kasus pada salah satu instansi yang berkaitan dengan penerapan WOG. Mari kita simak video berikut ini. Dugaan jual beli vaksin COVID-19 ilegal berhasil dibongkar Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Polisi langsung menggeledah sebuah ruangan penyimpanan vaksin untuk mencari dugaan penyimpangan lain di kantor Dinas Kesehatan Sumatera Utara. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pancaputra Simanjuntak menyebut, para tersangka melakukan vaksinasi ilegal dengan memungut bayaran di 7 perumahan di Kota Medan termasuk Jakarta. Dari hasil keterangan tadi yang didalamin oleh para penyidik, kita mendatakan ada 7 lokasi semuanya ya yang ada di Kota Medan plus 1 di Jakarta. Seperti itu. Nah, itu rata-rata di daerah perumahan ya, mereka melakukannya dan ini memungkinkan untuk mereka mengumpulkan masyarakat. Para tersangka menarik bayaran Rp250.000 per orang dan meraup dana Rp271 juta lebih, lalu dibagi sesuai peran masing-masing. Tersangka SW, agen properti swasta, mengaku menjembatani masyarakat yang ingin divaksin, menghimpun dana, lalu menentukan jadwal dan lokasi vaksinasi. Sementara, tersangka Dr. Iwe mengakui vaksin yang dijual berasal dari Dinas Kesehatan Sumatera Utara yang diambil secara langsung atau melalui permintaan. Saya menjadi jembatani teman-teman yang sangat ingin diberikan vaksin. Setelah tanggal dan tempat ditentukan, makanya vaksin terlaksana. Setelah itu teman-teman mengumpulkan dana-dana ke saya dan setelah selesai saya berikan kepada dokter. Saya ngambil dari Dinas Kesehatan Bapak, siap. Langsung Bapak, siap, langsung Bapak, langsung Bapak. Tapi biasanya pakai permohonan Pak. Siap Bapak, untuk permohonan itu memang untuk urutan Pak. Tapi kalau untuk yang sosial Pak, itu saya mohon secara lisan kepada Bapak Suhadi. Langsung Bapak hubungin Pak S. Langsung saya menghadap Bapak. Langsung menghadap. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menegaskan, sanksi pemecatan menanti seluruh ASN yang terlibat dalam kasus dugaan jual beli vaksin ilegal ini. Oh, pecat, pasti pecat sesuai peraturan.
Penambahan kasus COVID-19 harian di tanah air belum mengalami penurunan signifikan. Vaksinasi COVID di Indonesia sudah menyasar sejumlah kalangan mulai tenaga kesehatan, lansia, hingga petugas publik. Vaksin yang seharusnya gratis justru dijual kepada masyarakat yang bersedia membayar. Tak tanggung-tanggung, bisnis ini disebut menarik ribuan pelanggan dalam kurun waktu 1 bulan dan dapat meraup keuntungan Rp271 juta. Adanya ketidaksabaran dari masyarakatlah yang dijadikan peluang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Lemahnya pengawasan pemerintah terkait pendistribusian menjadi celah bagi pelaku. Dinas Kesehatan yang lalai seharusnya lebih memperketat sistem peretribusian vaksin ini, karena apabila salah sasaran maka akan menguntungkan pihak tertentu. Pada prinsipnya, pengawasan terhadap kegiatan vaksinasi perlu diperketat terutama di pemerintah daerah. Masyarakat perlu memastikan bahwa penyelenggara vaksinasi merupakan pihak resmi. Masyarakat diminta cermat melihat sertifikat yang didapat usai vaksinasi, apakah sesuai dengan yang diterbitkan oleh pemerintah. Perlu adanya perbaikan pengawasan untuk program vaksinasi. Berhati-hatilah kepada oknum tertentu yang melaksanakan vaksin ilegal. Pemerintah harus bertindak tegas kepada oknum yang bersalah. Kejadian ini wajib menjadi refleksi bagi pengawas penyelenggara vaksinasi daerah dan khususnya Dinas Kesehatan yang lalai untuk memantau secara baik seluruh tahapan vaksinasi dari persiapan, pelaksanaan, sampai vaksinasi dan monitoring atau KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.